Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat tahun baru. Dan di tahun yang baru ini saya yakin teman-teman pasti sudah punya planning. Karena saya pribadi juga sudah punya planning mau lakukan apa-apa saja di tahun ini, baik itu dalam pekerjaan dan pelayanan juga pastinya. Tapi apapun itu, kita harus ingat to start with faith, atau mulai dengan iman. Ya, seperti judul video kita hari ini. Kenapa harus memulai dengan iman? Kenapa ya? Ya karena firman Tuhan katakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu, bagi saudara-saudara dan bagi saya. Ingat di Lukas pasal yang pertama ayat 37 ya. Di situ malaikat Gabriel bilang kepada Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi di Matius 17 ayat 20, Tuhan Yesus bilang, bagi saya, bagi saudara, tidak ada yang mustahil asal kita punya iman. Jadi iman itu sangat berkuasa. Kalau gunung aja bisa dipindahkan, baik itu gunung masalah atau gunung apapun lah, atau mungkin gunung secara fisik gitu ya, bisa dipindahkan, ya sangat terlalu mudah untuk impian kita, cita-cita kita atau planning kita itu semua tercapai di tahun ini. Sangat teramat mudah gitu ya kan, asal kita punya iman. Bagaimanakah kita memulai dengan iman? That's good questions. Saya hanya kasih dua saja. Yang pertama, act of faith atau tindakan iman. Yang kedua, declaration of faith, yaitu deklarasi iman. Act of faith atau tindakan iman adalah tindakan kita berdasarkan iman kita, atau boleh saya bilang tindakan yang merupakan bentuk kita beriman kepada Tuhan. Nah, FYI, for your info, setiap pergumulan itu punya tindakan iman yang berbeda-beda. Contoh, saya ini seorang pengusaha pengrajin kulit. Ya, saya punya usaha, saya membuat aksesoris kulit untuk hotel, villa, rent car, atau rent bike. Teman-teman bisa cek aja IG-nya, Heim Lettercraft. Asik. Tindakan iman saya adalah membuat barangnya, advertising, yaitu mengiklan, dan saya menjual gitu. Itu tindakan iman saya. Laku nggak laku, saya percaya laku, karena Tuhan pasti memberkati. Yang penting saya bekerja. Itu namanya tindakan iman saya. Itu berbeda dengan teman-teman yang mau cari pekerjaan misalnya di perusahaan. Nah, teman-teman yang mau bekerja di sebuah perusahaan tidak perlu melakukan apa yang saya lakukan. Nah, itu namanya tindakan iman. Jadi tindakan iman kita bisa berbeda-beda sesuai dengan pergumulan kita masing-masing. Tetapi ada satu tindakan iman yang merupakan dasar dari semua pergumulan atau planning kita, yaitu doa. Nah, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, ya, kita semua tahu itu. Dan ketika kita berkomunikasi kepada Tuhan, terutama kita mengkomunikasikan atau membicarakan soal impian kita, cita-cita kita, dan lain sebagainya, itu membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang dinamakan act of faith atau tindakan iman. Anda sudah ngerti toh? Pasti ngerti lah ya, anak Tuhan tuh pasti dikasih hikmat untuk mengerti. Haleluya. Nah, bagaimana dengan declaration of faith atau deklarasi iman? Kalau di KBBI, kata deklarasi adalah pernyataan. Jadi, secara kamus besar bahasa Indonesia, deklarasi iman adalah pernyataan iman. Tapi buat saya, deklarasi iman itu lebih dari sekedar iman yang kita nyatakan. Deklarasi iman buat saya adalah iman kita kepada Tuhan yang kita jadikan prinsip. Nah, itu ya. Misal ya, saya punya prinsip begini. Susah senang, Tuhan selalu ada buat saya. Tuhan yang memberikan saya talenta dalam bekerja, Tuhan yang akan memberkati saya. Tuhan yang memberikan saya pelayanan, Tuhan juga yang akan menolong saya dalam melakukan pelayanan saya. Tuhan yang memberikan saya kepercayaan, Tuhan juga akan menolong saya dalam menunaikan kepercayaannya itu. Apapun itu. Jadi itu deklarasi iman saya, itu adalah prinsip hidup saya. Jadi ya teman-teman nggak harus sama dengan saya, tapi kalau sama juga nggak apa-apa, it's okay ya. Tapi teman-teman harus punya prinsip hidup yang berdasarkan iman teman-teman kepada Tuhan. Karena gini, banyak orang Kristen dia beriman kepada Tuhan, percaya, tapi prinsip yang dipegang itu kalau nggak berdasarkan nasihat turun-temurun atau mungkin pengalaman dia secara pribadi, bukan pengalaman dia bersama Tuhan gitu loh, pengalaman secara pribadi. Jadi tahun baru kita harus punya pola pikir baru, yaitu menanamkan prinsip yang berdasarkan iman kita atau kepercayaan kita, keyakinan kita kepada
Tuhan. Jadi kesimpulannya, iman sangat berkuasa. Sehingga bagi saya, bagi saudara, tidak ada yang mustahil. So, you start with faith. Mulailah dengan iman dalam menjalani apapun, terutama dalam menjalani tahun ini. Saya percaya apapun yang kita gumuli, pasti Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya mau teman-teman tulis di kolom komentar apa pengharapan teman-teman di tahun ini, atau teman-teman mau menambahkan apa yang saya sharingkan tadi dengan ayat-ayat pendukung. Saya yakin itu akan memberkati saya dan semua orang yang membaca komentar teman-teman semua. Haleluya. See you on the next video.